Drop it. Hai semuanya, kembali lagi dan saya Lizzy. Di video kali ini saya akan membahas 10 manfaat positif dari adanya pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Pentingnya investasi pada dunia kesehatan. Banyak orang di dunia lebih memilih untuk berinvestasi pada suatu hal yang dianggap penting. Ekonomi, rumah, emas, tanah, atau apapun itu yang jelas terlihat dan bisa menghasilkan keuntungan. Coba kalian simak berapa besar investasi yang sudah digelontorkan negara maju untuk bidang kesehatan. Sangat sedikit. Bila dibandingkan dengan investasi dan mencari planet hunian baru, investasi untuk dunia kesehatan masih kurang. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga paham bahwa dunia kesehatan juga perlu diperhatikan. Karena apabila ada pandemi berikutnya setelah COVID-19, kita bisa lebih siap. Kemacetan berkurang. Sejumlah negara yang padat penduduk akan mengalami masalah yang sama, yakni macet. Semakin banyaknya penduduk yang menggunakan transportasi pribadi sementara, jumlah jalan yang tidak bertambah akan memperbesar kemungkinan terjadinya kemacetan di jalan. Kita pun di Indonesia juga merasakan hal itu. Mau ada peraturan seperti apapun, kemacetan akan tetap ada. Selama pandemi akibat virus corona, salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini adalah dengan berdiam di rumah dan keluar apabila memang penting. Akibat dari berkurangnya aktivitas orang di luar rumah, membuat jalanan pun semakin sepi. Keluar rumah kalau memang itu hal yang penting saja, misalnya seperti belanja keperluan hidup dan bekerja. Lebih peka kebersihan. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, kita harus akui bahwa kita sangat cuek terhadap kebersihan. Tangan menyentuh barang-barang yang kotor, tidak cuci tangan, jarang mandi, dan malas menggunakan masker. Setelah munculnya COVID-19, orang-orang baru sadar bahwa menjaga kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kunci agar terhindar dari COVID-19 selain menjaga kesehatan tubuh adalah menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan, apalagi bila kalian menyentuh benda-benda umum yang kita tidak tahu barang tersebut sudah disentuh oleh orang lain. Jalan keluar rumah menggunakan masker dan jaga jarak apabila berbicara dengan orang agar tidak terkena cipratan air liurnya. Istirahat. Selama ini orang selalu mengeluh bahwa 24 jam masih kurang untuk bisa melakukan banyak hal. Sibuk di kantor, sekolah, kuliah, pekerjaan rumah, olahraga, semua terasa butuh lebih dari 24 jam. Sebenarnya itu hanya alasan karena kalian tidak pintar dalam mengatur waktu saja. Semua orang memiliki waktu 24 jam yang sama, tapi kenapa mereka tidak sukses? Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk melampiaskan kekesalan kalian dengan bermalas-malasan di ranjang. Virus corona memang merugikan, tapi dengan adanya virus tersebut, kita jadi punya waktu lebih banyak untuk istirahat di rumah. Lapisan ozon pulih. Pemanasan global terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah perisai sinar ultraviolet dari matahari. Apabila sinar ultraviolet ini tidak ditahan oleh ozon, maka akan sangat membahayakan bagi seluruh kehidupan di bumi. Menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh manusia sendiri. Aktivitas manusia di bumi seperti menggunakan transportasi berbahan bakar minyak menciptakan polusi udara yang membuat lapisan ozon berkurang. Dengan kemunculan COVID-19 membuat manusia dipaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, membuat jalan sepi dari kendaraan dan membuat lapisan ozon perlahan-lahan pulih. Ngerti rasanya menjadi binatang. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menciptakan aturan baru di mana kita diharuskan untuk mengisolasi diri di rumah. Keluar rumah apabila penting saja. Awalnya terasa remeh, tapi lama-kelamaan pasti orang akan bosan dan ingin keluar rumah. Inilah yang dirasakan para hewan tersebut selama tinggal di dalam kandang. Kalau kalian masih belum mengerti juga, entah harus pakai cara apa agar kalian bisa menghargai hewan. Waktunya bersama keluarga. Saking sibuknya masing-masing anggota keluarga, membuat interaksi keluarga menjadi berkurang. Ada yang sekolah, ada juga yang sibuk bekerja. Memang benar,
bahwa kita sebagai manusia harus bekerja dan sekolah untuk masa depan. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada waktu untuk berkumpul bersama anggota keluarga. Sejumlah kantor dan sekolah mulai diliburkan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Orang-orang diharuskan beraktivitas di rumah dan hanya keluar rumah apabila penting. Dengan demikian, waktu untuk keluarga jadi ada dan interaksi antar anggota keluarga tercipta. Usaha baru. Berapa banyak perusahaan yang memulangkan dan mengharuskan karyawannya untuk bekerja di rumah selama pandemi COVID-19? Sangat banyak pastinya, dan keputusan tersebut membuat perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pendapatan sejumlah karyawan juga berkurang. Sementara itu, kita tetap harus mencari uang untuk membeli keperluan hidup. Kemunculan COVID-19 ini tidak sepenuhnya merugikan kita. Di awal-awal memang pasti merugikan karena kita belum siap menghadapinya. Tapi setelah beberapa bulan, seharusnya kita sudah harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup dan kebutuhan akan uang saat tinggi bisa membuat seseorang menciptakan usaha baru. Tujuannya sudah jelas, yakni bertahan hidup. Coba kalian lihat dulu keberadaan hand sanitizer, masker, dan APD untuk dokter saat sedikit yang menjual. Sekarang keberadaan barang tersebut saat dibutuhkan dan sejumlah orang mulai beralih dengan memproduksi hand sanitizer, masker, dan APD. Itu baru beberapa barang saja. Mungkin kedepannya akan ada jenis usaha baru yang muncul atas desakan untuk bertahan hidup. Belajar hal baru. Kita selalu mencari alasan di balik keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki. Padahal kalau ada niat, kita bisa melakukan segala hal. Untuk bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu, kita butuh yang namanya belajar. Namun, belajar itu butuh waktu dan kita seringkali beralasan bahwa tidak ada waktu untuk belajar. Sekarang di mana kita sudah diharuskan untuk beraktivitas di rumah, tidak ada alasan lagi untuk kita menggunakan tidak ada waktu untuk belajar. Kita sudah di rumah, waktu pun banyak, belajar pun sekarang tidak menggunakan buku. Dengan adanya smartphone, kita bisa belajar banyak dari internet. Polusi turun. Selalu mengeluhkan polusi udara semakin parah, tapi berpergian masih menggunakan kendaraan pribadi, itu hal yang bodoh. Mau beralasan lebih cepatnya kendaraan pribadi lebih aman atau transportasi umum tidak memadai, selama kita menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, kita termasuk dalam penyumbang polusi tersebut. Banyak pemerintah negara yang mulai mewajibkan warganya untuk tidak keluar rumah. Otomatis jumlah kendaraan yang aktif juga semakin berkurang. Berkurangnya kendaraan, asap kendaraan yang menjadi polusi udara juga semakin berkurang. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.